Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman spiritualitas menurut pemahaman saya tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam firman Tuhan yang berhubungan dengan orang-orang Farisi, juga kemudian dengan para ahli Taurat, kemudian para imam kepala, dan juga para tua-tua, dan juga berhubungan dengan orang-orang yang berdosa. Pemahaman saya bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka semenjak manusia pertama hingga keturunannya sampai sekarang sudah di bawah kuasa maut. Jadi sudah tidak layak untuk masuk surga, karena surga adalah tempat yang kudus dan suci. Jadi manusia yang sudah berdosa, sudah tidak kudus lagi, sudah tercela, sudah kehilangan kemuliaannya, tidak dapat bersama Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Kudus dan Maha Suci. Manusia yang berdosa akan mati ketika dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mengapa di dalam Perjanjian Lama sungguh tegas, bahkan tegas untuk kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel ketika melakukan dosa, maka begitu banyak orang-orang Israel yang kemudian harus dihukum mati. Padahal bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan sudah berjanji dengan Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Dan itu karena anugerah kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang mudah tidak taat dan setia kepada Tuhan, mudah bersungut-sungut, mudah untuk melanggar perintah Tuhan. Namun Tuhan tetap dengan janjinya kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, namun ketika bangsa Israel atau orang Israel tidak menuruti atau melanggar perintah Tuhan, maka hukumannya adalah kematian. Jadi saudara-saudaraku, bagi orang Kristen Israel baru, maka hidup kudus, hidup taat dan setia kepada Tuhan adalah sesuatu keharusan. Kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, banyak terjadi sesuatu yang fenomenal, yang bisa dikatakan kontroversial. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kemudian juga para tua-tua, para ahli-ahli agama di masa itu, padahal mereka sungguh-sungguh hidupnya selalu di rumah Tuhan, di bait suci, selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi mereka secara formal belajar tentang keagamaan, tentang kerohanian, dan bisa jadi hafal dengan firman Tuhan, Perjanjian Lama. Namun Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Bahkan di dalam firman-Nya Tuhan bersabda kepada kita sebagai orang Kristen bahwa jika hidup keagamaan kita atau hidup keimanan kita, hidup iman kita tidak lebih besar daripada orang-orang Farisi, maka kita tidak mendapatkan perkenan Tuhan. Namun di sisi lain, banyak cerita di dalam firman Tuhan, di dalam Perjanjian Baru,
banyak orang-orang berdosa, perempuan yang berzina, penjahat yang dihukum mati di kayu salib, Zakius, pemungut cukai, dan masih banyak lagi mendapat perkenan Tuhan. Mengapa seperti terjadi kontroversial? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan jelas mengingatkan kepada orang-orang Kristen untuk hidup taat dan setia dan hidup kudus. Karena orang-orang yang dapat melihat Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya selalu kudus. Dan orang Farisi ternyata tidak mendapat perkenan Tuhan karena mereka lebih suka dengan tampilan-tampilan untuk dilihat manusia. Mereka menjadi sombong, pongah, congkak, dan angkuh karena kehebatan mereka mendapatkan posisi jabatan kedudukan keagamaan karena kemampuan mereka di bidang keagamaan secara formal. Tetapi hatinya tidak sesuai dengan kemampuan di bidang keagamaan. Jadi Tuhan juga berfirman bahwa ikuti ajaran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, namun jangan ikuti perilaku, tindakan orang-orang Farisi, karena mereka menjadi orang munafik. Di dalam perjanjian baru begitu banyak dikupas oleh Tuhan kemunafikan orang-orang Farisi. Lalu mengapa orang-orang berdosa mendapat perkenan Tuhan? Karena orang-orang yang berdosa biasanya dia hancur hatinya dan tidak berdaya. Bahkan ketika berdoa pun sungguh malu di hadapan Tuhan karena merasa tidak berharga, tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi itulah mengapa Tuhan berkenan dengan orang-orang berdosa, karena mereka merasakan bahwa hidupnya hanya karena anugerah dari Tuhan, hanya karena anugerah kasih Tuhan. Mereka tidak layak dengan dosa-dosa mereka, hatinya hancur, hidupnya hancur di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi perkenan Tuhan. Dan mereka ketika sudah diampuni oleh Tuhan, maka hidupnya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, anak yang hilang. Mengapa anak bungsu yang mendapatkan keistimewaan, memberikan jubah, baju, sepatu yang indah, dan kemudian juga Tuhan menyembelih lembu demi anak yang hilang yang sudah kembali. Karena anak bungsu, anak yang hilang, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan tersungkur bahwa hidupnya tanpa Tuhan adalah tidak layak, sia-sia. Namun anak sulung yang selalu merasa dekat dengan Tuhan, kemudian masih ada kemarahan, masih ada dengki iri. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita menjadi orang Kristen, itu kita semakin mengurangi rasa kemarahan, rasa dengki iri, kebencian, kemudian tidak suka atas kelebihan orang lain, kita hanya melihat kekurangan orang lain. Jadi masih ada hal yang negatif di dalam diri, maka justru itu yang harus menjadi fokus kita untuk bisa melepaskan segala sifat-sifat negatif dan diubahkan menjadi sifat positif, yaitu buah roh. Kasih, damai sukacita, kemurahan, penguasaan diri, kesabaran, dan yang lainnya. Dan begitu banyak contoh-contoh sekarang, Tuhan memanggil orang-orang yang sungguh-sungguh berdosa. Banyak orang-orang yang berdosa kemudian menjadi hamba Tuhan, karena mereka bertobat dan kemudian kembali hidup di dalam Tuhan.
secara totalitas, hidup kudus, dia tidak lagi berkuban dengan kehidupan dosa-dosa di masa lalu hidup mereka. Tentu bukan berarti kita harus berdosa terlebih dahulu, karena dosa-dosa, kesalahan di hadapan Tuhan tetap ada konsekuensinya, saudara-saudaraku. Seperti Daud sungguh setia kepada Tuhan, namun ketika mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, popularitas, kemudian terlena, dan kemudian jatuh di dalam dosa, berzina dengan Batseba, membunuh Uria, suami Batseba, dan kemudian hidupnya, anaknya menjadi menderita. Jadi saudara-saudaraku, marilah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup ini, marilah hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, dengan berusaha hidup taat dan setia dan hidup kudus. Jangan berdosa, karena dosa tetap ada konsekuensinya. Tetapi ketika kita berusaha hidup kudus, hidup suci di dalam Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, jangan kemudian kita menjadi sombong, jumawa, angkuh, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan, tidak perlu anugerah kasih Tuhan, merasa dengan kehebatan kita, kesetiaan kita, kemudian kita diselamatkan. Karena keselamatan hanya karena anugerah kasih Tuhan di dalam kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengorbanan darah salib Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi saudara-saudaraku, seberapapun hebat kita, kesetiaan kita, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita tetap masuk neraka. Jadi semua manusia tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, semua sama masuk neraka. Karena semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Maka Tuhan berkenan dengan kerendahan hati, dengan totalitas, bahwa hidup kita sungguh-sungguh adalah hanya karena anugerah kemurahan kasih Tuhan. Kita merasakan bahwa hidup kita hanya anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan. Jangan menjadi kita jumawa, kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita merasa jumawa dan berkata kepada Tuhan, saya bukan seperti mereka, saya tidak berzina, saya tidak merampok, saya tidak mencuri. Padahal mereka juga sudah berdosa. Karena ketika manusia pertama sudah berdosa, maka keturunannya juga berdosa. Dan seberapapun dosa manusia sudah tidak layak lagi untuk hidup bersama Tuhan. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita tetap berusaha taat dan setia kepada Tuhan. Kita tetap berusaha hidup kudus di dalam Tuhan, namun didasari dengan kerendahan hati. Kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang datang kepada kita. Jadi, marilah kita hidup rendah hati, hidup kudus, taat dan setia. Kita menghindari dari sifat kesombongan, kejumawaan, keangkuhan, dan kecongkaan hati. Namun hidup kita harus sungguh-sungguh rendah hati, sujud syukur di hadapan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.